Bikin Zelensky giran. Pasukan Ukraina berhasil mencapai perbatasan Rusia. Siapkan serangan balik. Pasukan Ukraina dikabarkan telah mencapai perbatasan Rusia dan siap melakukan serangan. Beredar kabar pasukan Ukraina yang bertempur di utara Kharkiv telah mencapai perbatasan Rusia Senin 16 Mei 2022. Video yang dirilis oleh unit tersebut menunjukkan sekelompok kecil tentara membawa pasak biru dan kuning ke garis perbatasan. Melalui video itu mereka juga menyampaikan pesan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, "Tuhan Presiden, kami berhasil." Gubernur Olesy Negubov juga menyebutkan klaim serupa pada layanan perpesanan Telegram. Sinegubov mengatakan pasukan Ukraina telah memulihkan tanda yang menandai perbatasan. Kami bangga dengan para prajurit yang memulihkan tanda perbatasan di perbatasan negara bagian, kata Sinegubov seperti dikutip The Free Press Journal. Kami berterima kasih kepada semua orang yang mempertaruhkan hidup mereka, membebaskan Ukraina dari penjajah Rusia, tambahnya. Intensitas penembakan di kota Kharkiv telah berkurang secara signifikan. Lanjutnya, Sinegubov mengatakan pasukan di wilayah tersebut terus bertahan dan melakukan tindakan serangan balik yang berhasil. Itu terjadi setelah dia mengumumkan bahwa pasukan Ukraina telah mencapai perbatasan Rusia. Dia mengatakan pasukan Rusia sekarang fokus mempertahankan posisi mereka dan mempersiapkan serangan di daerah Izium. Pasukan Ukraina telah merebut kembali wilayah di wilayah timur laut dalam beberapa hari terakhir. Mendorong Rusia keluar dari jangkauan artileri Kharkiv yang telah mengalami pengeboman selama berminggu-minggu, Rusia telah melanjutkan serangannya di wilayah Donbas lebih jauh ke selatan. Severodonetsk adalah kota paling timur yang masih dipegang oleh Ukraina, dan kejatuhannya akan memberikan kendali de facto Kremlin atas Lugansk. Upaya Rusia menyeberangi sungai untuk mengelilinginya telah gagal dengan kerugian besar peralatan. Menurut Gubernur Lugansk, Sergei Gaidai, untuk lebih mencegah serangan itu, jembatan kereta api yang diduduki Rusia menuju Severodonetsk diledakkan. Militer Ukraina mengatakan di Facebook pada Minggu malam. Gaidai mengatakan pertempuran di wilayah itu berlanjut hampir sepanjang waktu Senin 16 Mei. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menyerang 4 depot amunisi artileri di negara tetangga Donetsk. Serangan udara juga menghancurkan 2 sistem peluncuran rudal dan radar. Sementara 15 drone Ukraina jatuh di sekitar Donetsk dan Lugansk. Tambahnya, Ukraina gunakan senjata buatan Amerika Serikat. Pemerintah Ukraina dikabarkan telah mengerahkan 90 artileri howitzer buatan Amerika untuk menunjang pasukan militernya dalam membalas serangan Rusia. Senjata jenis M777 howitzer didapatkan pemerintah Ukraina pada Minggu 15 Mei. Kedutaan AS di Kiev menyebut senjata tersebut diberikan Amerika sebagai bagian dari paket bantuan militer senilai $800 juta AS. Menurut data Army Teknologi, M777 howitzer merupakan sebuah meriam dengan laras kaliber sepanjang 39 meter, dilengkapi modular artillery guard system. Howitzer dapat memiliki jangkauan tembak maksimum 24,7 km dengan putaran tanpa bantuan. Tak hanya itu, dengan sistem MACS, M777 juga dapat menembakkan roket sejauh 30 km serta proyektil sebesar 155 mm dengan jarak jauh yang dipandu oleh sistem Raytheon, Bofors, XM982 Excalibur, GPS, dan Inertial Navigation. Dengan keunggulan ini membuat howitzer M777 digadang-gadang dapat memperkuat barisan angkatan bersenjata Ukraina di garis terdepan dalam menghancurkan Rusia, dilansir dari Reuters. Tak hanya meriam howitzer M777 saja yang akan diberikan Amerika pada militer Ukraina. Nantinya masih ada beberapa paket bantuan senjata yang akan diberikan AS. Bantuan ini diberikan pemerintah AS sebagai bentuk keprihatinan atas serangan yang dihadapi Ukraina. Seperti baru-baru ini Gubernur wilayah Lviv, Ukraina Maxim Kozystki mengatakan 4 rudal Rusia telah menyerang infrastruktur militer di daerah Yovariv. Serangan tersebut bahkan membuat wilayah tersebut hancur total. Serangan yang terus dilayangkan Rusia pada Ukraina telah mendorong beberapa negara dunia untuk ikut menyalurkan bantuan senjata. Kanada misalnya, negeri kanguru ini diketahui telah mengirim paket bantuan pertahanan senilai $38,62 juta AS ke militer Ukraina. Bantuan ini mencakup kamera drone, citra satelit resolusi tinggi, serta amunisi untuk howitzer M777. Selain bantuan di atas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell diketahui juga tengah melakukan galang dana senilai 500 juta euro untuk menopang kebutuhan militer Ukraina. Rangkaian bantuan ini diharapkan dapat memperkuat benteng militer Ukraina dalam menghadapi serangan dari Rusia. Pemerintah Ukraina dikabarkan telah mengerahkan 90 artileri howitzer buatan Amerika untuk menunjang pasukan militernya dalam membalas serangan Rusia. Senjata jenis M777 howitzer didapatkan pemerintah Ukraina pada Minggu 15 Mei. Kedutaan AS di Kiev menyebut senjata tersebut diberikan Amerika
sebagai bagian dari paket bantuan militer senilai 800 juta dolar AS. Menurut data Army, teknologi M777 Howitzer merupakan sebuah meriam dengan laras kaliber sepanjang 39 meter. Dilengkapi modular artillery guard system, Howitzer dapat memiliki jangkauan tembak maksimum 24,7 km dengan putaran tanpa bantuan. Tak hanya itu, dengan sistem MASCS, M777 juga dapat menembakkan roket sejauh 30 km, serta proyektil sebesar 155 mm dengan jarak jauh yang dipandu oleh sistem Raytheon Bofors XM982 Excalibur, GPS, dan inertial navigation. Dengan keunggulan ini membuat Howitzer M777 digadang-gadang dapat memperkuat barisan angkatan bersenjata Ukraina di garis terdepan dalam menghancurkan Rusia. Dilansir dari Reuters, tak hanya meriam Howitzer M777 saja yang akan diberikan Amerika. Pada militer Ukraina nantinya masih ada beberapa paket bantuan senjata yang akan diberikan AS. Bantuan ini diberikan pemerintah AS sebagai bentuk keprihatinan atas serangga yang dihadapi Ukraina. Seperti baru-baru ini, Gubernur wilayah Lviv, Ukraina, Maxim Kozynski mengatakan 4 rudal Rusia telah menyerang infrastruktur militer di daerah Yavoriv. Serangan tersebut bahkan membuat wilayah tersebut hancur total. Serangan yang terus dilayangkan Rusia pada Ukraina telah mendorong beberapa negara dunia untuk ikut menyalurkan bantuan senjata. Kanada misalnya, negara kangguru ini diketahui telah mengirim paket bantuan pertahanan senilai 38,62 juta dolar AS ke militer Ukraina. Bantuan ini mencakup kamera drone, citra satelit resolusi tinggi, serta amunisi untuk Howitzer M777. Selain bantuan di atas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell diketahui juga tengah melakukan galang dana senilai 500 juta euro untuk menopang kebutuhan militer Ukraina. Rangkaian bantuan ini diharapkan dapat memperkuat benteng militer Ukraina dalam menghadapi serangan dari Rusia. Video yang dirilis oleh unit tersebut menunjukkan sekelompok kecil tentara membawa pasak biru dan kuning ke garis perbatasan. Melalui video itu, mereka juga menyampaikan pesan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan, "Tuan Presiden, kami berhasil." Gubernur Olesy Negubov juga menyebutkan klaim serupa pada layanan perpesanan Telegram. Sinegubov mengatakan pasukan Ukraina telah memulihkan tanda yang menandai perbatasan. "Kami bangga dengan para prajurit yang memulihkan tanda perbatasan di perbatasan negara bagian," kata Sinegubov seperti dikutip The Free Press Journal. "Kami berterima kasih kepada semua orang yang mempertaruhkan hidup mereka, membebaskan Ukraina dari penjajah Rusia," tambahnya. Intensitas penembakan di kota Kharkiv telah berkurang secara signifikan. Lanjutnya, Sinegubov mengatakan pasukan di wilayah tersebut terus bertahan dan melakukan tindakan serangan balik yang berhasil. Itu terjadi setelah dia mengumumkan bahwa pasukan Ukraina telah mencapai perbatasan Rusia. Dia mengatakan pasukan Rusia sekarang fokus mempertahankan posisi mereka dan mempersiapkan serangan di daerah Izium. Pasukan Ukraina telah merebut kembali wilayah di wilayah timur laut dalam beberapa hari terakhir. Mendorong Rusia keluar dari jangkauan artileri Kharkiv yang telah mengalami pengeboman selama berminggu-minggu, Rusia telah melanjutkan serangannya di wilayah Donbas lebih jauh ke selatan. Severodonetsk adalah kota paling timur yang masih dipegang oleh Ukraina, dan kejatuhannya akan memberikan kendali de facto Kremlin atas Lugansk. Upaya Rusia menyeberangi sungai untuk mengelilinginya telah gagal dengan kerugian besar peralatan. Menurut Gubernur Lugansk, Sergei Gaidai, untuk lebih mencegah serangan itu, jembatan kereta api yang diduduki Rusia menuju Severodonetsk diledakkan, militer Ukraina mengatakan di Facebook pada Minggu malam.